Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar, yang berlipat-lipat untuk orang yang beramal kebaikan di bulan Ramadan. Kita insya Allah akan mendapatkan pahala berpuasa, akan mendapatkan pahala qiyamul lail, akan mendapatkan pahala tahajud, pahala tarawih, pahala tilawatul Quran, pahala sedekah, dan lain sebagainya. Tapi pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama memberikan tips kepada kita agar kita bisa mengoptimalkan, mendapatkan pahala yang maksimal di bulan Ramadan, tepatnya di saat Allah Subhanahu wa taala melipat demikian banyaknya amalan yang biasa mendapatkan atau dibalas dengan pahala yang luar biasa. Maka di sini para ulama menyebutkan hal-hal yang bisa kita lakukan sehingga kita beraktivitas biasa, tetapi di waktu yang sama secara otomatis kita mendapatkan pahala yang luar biasa dan terus mengalir. Dan itu kalau kita lakukan di bulan Ramadan, alangkah luar biasanya pahala yang bisa kita dapatkan. Ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama. Dalam kesempatan kali ini saya sebutkan 3 hal dulu. Yang pertama adalah memasang niat. Memasang niat ternyata bukan hanya dalam atau saat kita beribadah. Memasang niat bisa kita lakukan dalam setiap aktivitas kita. Para ulama mengatakan bahwasanya ibadatu ahlil ghaflati adatun. Ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala atau bahkan lupa dengan niat, ibadah-ibadah yang mereka lakukan bisa hanya bernilai adat atau aktivitas yang bukan ibadah. Sementara adatu ahlil yaqdzati ibadatun. Sementara aktivitas-aktivitas non-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang selalu menghadirkan keagungan Allah, orang-orang yang selalu berharap ridha Allah, dan tentunya memasang niat dalam melaksanakan aktivitas itu, aktivitas yang mereka lakukan bisa bernilai ibadah. Oleh karena itu pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kita jangan menghentikan aktivitas harian kita yang biasa kita lakukan di luar Ramadan. Aktivitas itu biarkan tetap seperti biasanya. Tetapi hal yang harus kita perhatikan adalah memasang niat sebelum melaksanakan aktivitas itu. Selalu memperbaharui niat sepanjang kita melakukan aktivitas itu. Dan tentu juga mengoreksi niat itu di akhir kita melakukan aktivitas itu. Insya Allah hal itu bisa bernilai pahala. Kita berangkat bekerja bisa mendapatkan pahala, kita mencari rezeki bisa mendapatkan pahala. Bahkan pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Imam Muslim, beliau bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dalam hubungan suami istri yang tentunya lebih dominan syahwatnya, naluri cinta laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki atau suami istri, itu bisa bernilai pahala, bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apalagi ketika kita bekerja, niat kita adalah untuk mencari rezeki yang halal, terhindar dari rezeki dari harta yang haram, bisa menghidupi anak istri kita, pendidikan mereka baik dan lain sebagainya, itu tentu bisa bernilai pahala atau sedekah. Oleh karena itu pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dengan memasang niat.
Suatu kali beberapa orang sahabat sedang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka ajaran-ajaran Islam, baik itu ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba berjalan di dekat mereka seorang laki-laki yang masih muda, yang kuat gitu. Dan orang itu tidak ikut duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kemudian ada komentar yang kurang baik mungkin gitu ya. Kenapa orang ini tidak ikut serta duduk bersama kita? Rasulullah sedang menceritakan surga, neraka, sedang memberikan bimbingan bagaimana hidup yang benar dan lain sebagainya. Orang ini hanya lewat saja, berlalu begitu saja. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meluruskan anggapan para sahabat itu dan mengatakan seperti disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Munziri, in kana kharaja yas'a ala waladihi fahuwa fi sabilillah. Kalau orang itu pergi mencari rizki untuk menghidupi anaknya, maka dia itu di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. Kalau dia pergi bekerja untuk mencari rezeki untuk dirinya sendiri sehingga dia tidak meminta-minta misalnya, maka dia fi sabilillah. Oleh karena itu pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasang niat dalam seluruh aktivitas kita itu akan bernilai pahala. Terutama di bulan Ramadan saat Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahala demikian banyaknya. Kemudian yang kedua, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah tafakkur, merenungi, berfikir, merenungi segala sesuatu sehingga kita bisa mendapatkan atau bisa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bisa menyadari adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tubuh kita banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita bisa berbicara, itu luar biasa, nikmat yang luar biasa. Dan itu keagungan kekuasaan Allah yang luar biasa. Kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa makan, bisa tertidur dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah. Itu semuanya menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenungi hal itu dan selalu merenunginya dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, maka insya Allah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin menguat. Kemudian keinginan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin besar. Sehingga apa? Sehingga ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita akan demikian khusyuknya. Maka ada seorang ulama dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, ulama tadi mengatakan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakkuru sa'ah, kita merenung satu saat saja, sebentar saja, khairun, lebih baik, min ibadati sanatin, daripada ibadah 1 tahun. Karena apa, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika kita merenungi keagungan Allah, merenungi betapa banyaknya nikmat Allah yang harus kita syukuri, maka ibadah kita menjadi sangat bernilai. Lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1 tahun tapi tidak ada nilainya. Oleh karena itu pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap saat melihat hal yang seremeh apapun, mungkin ada ulama melihat kotoran ayam, itu bisa merenungi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ayam itu mencari makanan, apapun dimakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan pencernaan ayam itu sehingga bisa akhirnya ayam itu mendapatkan sari makanan dan ini sisa-sisanya. Kita sebagai manusia, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan akal kita tidak seperti ayam tadi. Kalau ayam buang air di sembarang tempat, sementara kita tentu tidak bisa
melakukannya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah tersenyum. Tersenyum bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, kemudian dalam kondisi apapun. Dan itu ternyata nilainya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Engkau tersenyum kepada saudaramu, itu bisa bernilai sedekah. Maka di bulan Ramadan ini kita bertemu dengan banyak orang, kita sapa mereka, kita tersenyum kepada mereka, insya Allah itu bernilai sedekah. Karena sedekah harta bisa membantu meringankan beban orang lain, dan tersenyum juga bisa meringankan beban orang lain. Karena sama-sama bisa meringankan, maka Rasulullah SAW samakan nilai senyum dengan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau ketika bertemu dengan para sahabatnya selalu dalam keadaan tersenyum. Dan itu nilainya sangat besar, bisa kita lakukan setiap saat, terutama di bulan Ramadan ini. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jazakumullahu khairan wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.